Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kade Oka Mahendra, Stambuk KF551 18183. Kali ini saya akan membawakan dua materi sistem pendukung keputusan. Materi pertama ialah mekanisme pembuat keputusan. Struktur tabel keputusan. Struktur tabel keputusan terdiri dari 4 bagian utama, yakni condition step, condition entry, action step, dan action entry. Struktur tabel keputusan. Action step berisi pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diselesai terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Action entry digunakan memberi tanda tindakan mana yang dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya ada langkah pembuatan tabel keputusan. Mengisi condition entry diisi sedemikian rupa sehingga semua kemungkinan kejadian bisa terwakili. Contohnya seperti gambar. Ada rulesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Apakah unit dipesan, unit minimum potongan, apakah pesanan dealer, apakah unit persediaan mencakup mendapat potongan, tidak mendapat potongan, kirim semua yang dipesan, kirim yang ada saja, buat catatan kekurangannya. Inilah salah satu langkahnya. Yang pertama, langkah pembuatan tabel keputusan. Bentuk struktur Inggrisnya sebagai berikut. If unit dipesan lebih besar sama dengan unit minimum potongan dan pemesanan dealer dan unit persediaannya mencukupi, dan mendapatkan potongan yang dipesan. Else, if unit dipesan lebih besar atau sama dengan unit minimum potongan dan pemesanan dealer dan unit persediaannya tidak mencukupi, dan jika tidak mendapat potongan kirim yang dipesan. Else, if unit pesan lebih besar sama dengan unit minimum potongan dan pemesanan bukan dealer dan unit persediaan tidak mencukupi. Jika tidak mendapat potongan kirim yang ada saja, buat catatan kekurangannya. Else, if unit pesan lebih kecil dari unit minimum potongan dan unit persediaan mencukupi. Jika tidak dapat potongan, kirim semua yang dipesan. Else, if unit dipesan lebih kecil dari minimum potongan dan unit persediaan tidak mencukupi. Jika tidak mendapat potongan, kirim yang ada saja, buat catatan kekurangannya. Tahapan pembuatan tabel keputusan. Untuk menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat tabel keputusan, berikut dilakukan. Proses pemesanan potongan akan diberikan apabila pesanan barang melebihi sama dengan batas minimal pesanan. Batas minimal pesanan mendapatkan potongan yang hanya berlaku bagi dealer. Bila unit barang persediaan di gudang mencukupi, maka pesanan akan dikirimkan semuanya. Tetapi bila unit persediaan tidak mencukupi, maka yang dikirimkan adalah unit barang yang ada di dalam, kemudian dibuatkan catatan mengenai kekurangannya atau back order. Selanjutnya ada analisis Markov. Analisis Markov. Model rantai Markov dikembangkan oleh seorang ahli Rusia, Markov, pada tahun 1906. Pada umumnya riset operasional bertujuan untuk mengambil keputusan yang optimal atas suatu permasalahan. Namun analisis Markov digunakan menghasilkan suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Rantai Markov adalah suatu teknik matematik yang biasanya digunakan untuk melakukan perbuatan model bermacam-macam sistem proses bisnis. Teknik ini bisa dapat digunakan untuk memperbaiki perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan variabel tersebut di waktu lampau. Probabilitas tree. Probabilitas tree merupakan cara yang mudah menggunakan sejumlah terbatas terdiri dari proses Markov. Agar lebih jelas, kita mengambil contoh kasus di atas. Misal, probabilitas hari ketiga jika hari ke-1 narik, hari ketiga mogok jika hari ke-1 narik, hari ketiga narik jika hari ke-1 mogok, hari ketiga mogok jika hari ke-1 mogok. Nah, tabelnya akan menjadi seperti ini. Maka kita akan buat probabilitas tree dari kasus di atas sebagai berikut: hari ke-1 dan hari sampai hari ketiganya.
bisa dilihat pada gambar. Pendekatan matriks, ada kalanya kita harus mencari probabilitas pada periode yang sangat besar, misalkan pada hari ke-9, ke-10 seterusnya, akan menyulitkan dan membutuhkan media penyajian yang kita menggunakan probabilitas tree. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan matriks probabilitas. Adapun matriks probabilitas dari contoh kasus di atas sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Probabilitas kendaraan narik pada periode ke I jika periode ke-1 narik dilambangkan dengan perubahan narik, dan periode ke I probabilitas kendaraan mogok pada periode ketiga. Selanjutnya ada probabilitas steady state. Dalam banyak kasus proses Markov akan menuju pada steady state atau keseimbangan, artinya setelah proses berjalan selama beberapa periode, probabilitas yang dihasilkan bernilai tetap. Untuk mencari probabilitas state ready suatu matriks transisi, maka kita dapat menggunakan rumus seperti gambar. Karena steady case akan menghasilkan probabilitas yang sama ke periode ke depan, maka rumus tersebut berubah jadi seperti gambar yang pada gambar di layar Anda.